Putri, monggo silakan Bu. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Pagi Bapak, alhamdulillah sehat. Gimana Bapak, sehat juga? Alhamdulillah sehat Bu. Kalau lihat jadwal hari ini Putri jadwal untuk supervisi ya. Oh iya Pak, hari ini saya kebagian jadwal supervisi untuk kelas 4. Terus kira-kira prosesnya seperti apa ya Pak? Ya, nanti jadi untuk supervisi akan kita laksanakan 3 tahap ya, yaitu pra observasi seperti saat ini nanti akan kita laksanakan. Setelah itu nanti setelah observasi ini kita ke kelas untuk observasi langsung dulu dalam pembelajaran. Selanjutnya setelah nanti observasi selesai, nantinya akan ada pra observasi itu untuk mengetahui keberhasilan. Jadi itu nanti pelaksanaan yang ada di kegiatan supervisi ini. Terus Bu, untuk dalam pra observasi ini ya yang kita laksanakan ini mengapa kok diperlukan, yaitu untuk mengetahui sejauh mana Bu Putri mempersiapkan beberapa atau perangkat yang diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran nantinya. Jadi itu yang akan dilaksanakan. Selanjutnya untuk ini apa yang kita persiapkan, dan ini Bu, sebelum kita laksanakan itu ya Bu ya, itu sudah mempersiapkan apa saja itu? Ada yang sebagainya? Alhamdulillah saya sudah siap SMS Pak. Di desanya. Saya ya Bu ya. Sudah lengkap sekali ini Bu untuk dokumennya, modul ajarnya gitu ya Bu ya. Terus bisa sedikit disampaikan Bu, apa yang Ibu harapkan dari kegiatan kita, dari kegiatan kita ini? Oh iya, dan juga begini Pak, untuk kegiatan kita hari ini tujuannya yaitu saya ingin memastikan terkait persiapan saya dalam pembelajaran agar mampu mengimplementasikan dengan baik ke kelas, biar anak itu bisa belajar dengan aktif dan bahagia tentunya. Intinya untuk ngecek kesiapan Ibu sudah siap apa aja gitu ya Bu. Iya baik. Terus kemudian Ibu, yang diharapkan Putri ini ya memastikan kesiapan untuk pelaksanaan pra observasi ini, itu untuk memastikan Ibu Nur dalam di Putri ya. Ingin memastikan bahwa persiapan itu sudah siap gitu ya untuk pelaksanaan nantinya. Biar saya itu yakin dan percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran seperti itu Pak. Iya bagus. Sejauh ini apa yang Putri yang telah disiapkan Bu? Jadi selain modul ajar ini, sesuai dengan persyaratan yang sudah Bapak Sati Agro kemarin. Sebentar ya Bu, saya ambil ininya dulu instrumennya ya. Silakan. Jadi begini Pak, sesuai dengan yang persyaratan yang sudah kemarin Bapak share di WA Group untuk persyaratan supervisi, saya sudah menyiapkan ada kalender pendidikan, kemudian ada CPATP, kemudian ada prosem ya, kemudian saya juga tadi sudah ada modul ajar, kemudian di situ juga ada asesmen pembelajaran. Iya. Nampak sudah sangat bagus ini ya Bu Tri ya. Semua dokumen administrasi mengajar sudah disiapkan dengan baik. Dan Ibu menyampaikan modul pembelajaran, terkait modul pembelajaran apa capaian pembelajaran Ibu bagaimana? Tujuan pembelajaran topiknya ya Pak.
topik yang saya angkat untuk pembelajaran kali ini yaitu tentang nilai-nilai Pancasila Pak dan penerapannya di masyarakat tentunya. Jadi nantinya diharapkan topiknya adalah terkait nilai-nilai Pancasila. Ya, kemudian Bu, tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan nanti, yang Ibu ingin dapat dalam pelaksanaan pembelajaran itu apa Bu? Jadi untuk tujuan pembelajarannya nanti saya punya tujuan ya. Jadi peserta didik itu dapat menjelaskan makna sila-sila Pancasila serta dapat memberikan apa ya Pak, contoh sikap dalam perilaku yang sesuai dengan sikap-sikap sila-sila Pancasila. Ya, jadi nanti Bu Putri ini menginginkan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan supaya peserta didik atau murid itu dapat mendeskripsikan, mengidentifikasi serta memberikan contoh gitu ya, terkait dengan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagus sekali itu Bu, tujuan pembelajarannya sudah jelas sekali, terlihat dari konsep pembelajaran yang baik dan aktif gitu ya, dan juga tertuang di dalam modul ajar itu gitu ya Bu ya. Terus dari yang tadi Ibu sampaikan melalui tujuan pembelajaran, nantinya bagaimana proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan Bu? Ya, begini Pak, jadi saya akan menggunakan model pembelajaran discovery learning, di mana di situ ada pendahuluan, kemudian ada saya sampaikan tujuan pembelajaran, kemudian ada diskusi, kemudian ada presentasi dari anak dari hasil diskusi tersebut biar anak punya percaya diri dan bisa menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian di situ ada refleksi juga. Saya melakukan refleksi dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Kemudian tentunya di akhir pembelajaran ada evaluasi pembelajaran Pak, untuk mengetahui sejauh mana anak bisa menyerap apa yang sudah disampaikan. Iya, bagus sekali ya. Nanti juga ada speaking juga gitu. Jadi saya juga sebelum pembelajaran saya juga ada speakingnya Pak. Jadi biar anak itu lebih semangat, kemudian mengikuti pembelajaran dengan bahagia, senang, bahagia gitu Pak. Nanti di pelaksanaan pembelajaran itu kalau saya lihat di sini kan juga ada diskusi gitu ya. Diskusi juga dari diskusi yang akan dilaksanakan. Sudah sangat nampak sangat bagus Bu, kreatif gitu ya. Sekali lagi tadi Ibu akan melaksanakan pembelajaran dengan model discovery learning dan juga tahap pembelajaran sudah tepat. Kemudian ini Bu, selalu ada diskusi, terus ada briefing dan lain sebagainya. Durasi waktu yang dibutuhkan di dalam pembelajaran itu nantinya. Saya sudah merencanakan 2 JP Pak. 2 jam pelajaran ya, bagus. Terus 2 jam pelajaran, persiapan itu apa yang sudah disiapkan itu apa aja Bu dengan 2 JP itu? Jadi saya sudah menyiapkan alat-alatnya Pak. Jadi ada LCD yang sudah terpasang di ruangan, alhamdulillah sudah siap. Kemudian laptop, ada alat peraganya juga saya sudah siapkan. Alat peraganya seperti ini Pak. Jadi ini dari wayang wayang saya namakan wayang Pancasila Pak. Wayang Pancasila. Jadi bukan wayang beneran, wayang kulit atau jadi wayang Pancasila. Jadi di sini di gambar ini yang jadi wayang ini gambarnya itu tentang sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti itu. Kira tadi ini wayang Semar, Bima, Bunda Dewo gitu ya. Tapi di sini Putri sudah menyiapkan wayang-wayangan gitu ya. Wayang-wayangan dibuat seperti wayang terkait dengan
kegiatan atau sikap-sikap nilai yang sesuai dengan ya, nilai Pancasila. nilai-nilai yang sesuai dengan Ya, biar Pancasila. anak itu lebih apa ya, ya semangat lah dalam pembelajaran dan menyenangkan seperti itu. Iya, kreatif sekali itu ya Bu ya. Terus Bu, dari dari kegiatan Bu yang akan dilaksanakan sudah membuat wayang-wayangan ya. Ya ini nanti ditinjau di gebok apa pohon pisang atau pakai. Jadi saya sudah siapkan gambarnya Pak, gambar simbol-simbol sila Pancasila. Iya. Kemudian di situ ada yang buat lanjutkan ini styrofoam. Jadi di Oh, bawahnya. styrofoam, bukan Jadi bentuk kayak wayang asli itu ya. Oh, Jadi iya. styrofoam nanti anak mencocokkan. Ini contohnya semuanya ini gambar beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi anak mencari, oh ini sesuai dengan sikap ini sesuai dengan sila keberapa di situ lah. Itu di gambarnya simbolnya bintang. Nah, anak menjodohkannya ke bintang seperti itu. Nah, ya, contohnya ini ada Iya. yang sedang beribadah, berarti ini sesuai sila Sila yang pertama. pertama. Oke. Terus hidup sederhana, nanti sesuai dengan sila berapa gitu ya. Anak Iya. nanti mengajak-ajakan ini ya. Iya. Oh iya, berarti sekali Bu. Dengan 2 jam pelajaran yang akan dilaksanakan dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila, materi tentang nilai-nilai dari sila-sila Pancasila itu gitu ya. Sudah sangat bagus. Terus media juga sudah disiapkan oleh Ibu ya. Ada wayang-wayangan, terus peralatan juga ada LCD, laptop tentunya ya Bu ya. Dan juga ada paparannya juga. Ya, power-powernya itu sudah sangat bagus Bu. Terus apa yang Ibu dapat simpulkan dari kegiatan ini Bu? Terus bagaimana perasaannya Bu Tri? Apa nanti jadi takut atau sudah agak tenang, tidak senang atau itu? Pak, seperti ini Pak. Jadi dari diskusi pra observasi ini saya bisa menyimpulkan bahwa hari ini saya sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk pembelajaran nanti. Saya menggunakan model discovery learning, kemudian yang sesuai dengan tahapan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan tentunya. Kemudian saya juga sudah menyediakan media pendukung yang sesuai seperti itu. Jadi perasaan saya itu merasa tenang Pak. Jadi karena sudah siap semuanya, jadi tenang dan senang dalam melaksanakan pembelajaran hari ini seperti itu. Semoga lancar nih Pak. Semoga nanti di kelas tidak Grogi. tidak grogi ya. Karena biasanya kayak saya sendiri juga misalkan mau disupervisi itu adanya kan jadi Tegang, nggak tenang, terus grogi dan bagaimana gitu ya. Ya tapi dengan adanya pra supervisi ini itulah gunanya supaya intinya yang pertama adalah supaya ada antara guru dan yang mau observer itu ada chemistry dulu. Jadi karena yang mau observer sudah tahu tujuannya arahnya seperti ini, terus yang akan dilaksanakan seperti ini, jadi sudah tahu gambarannya. Jadi Persiapannya udah matang Pak. ya, untuk ngecek kesiapannya sudah matang, jadi kan sudah tinggal relax melaksanakan. Ya mungkin itu Bu dari kegiatan yang tadi sudah disampaikan sudah cukup baik dan memperoleh dari bagaimana kita untuk mempersingkat waktu ini karena waktunya sudah agak siang ya, kita tinggal 10 menit lagi jam pelajaran dilaksanakan. Nanti silakan Ibu persiapkan dulu di kelas dengan baik. Nanti kalau sudah siap pas pas KBM nanti saya akan langsung ke sana. Saya izin nanti Ibu relax aja, membaca saya siswa seperti biasa itu ya. Jadi biar tidak grogi.
mungkin itu kita cukupkan untuk observasi ini Bu. Terima kasih banyak, semoga sukses nanti dalam pembelajarannya. Terima kasih banyak Pak atas diskusinya hari ini. Semoga saya bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik dan lancar, dan anak-anak tentunya melaksanakan pembelajaran dengan senang. Tujuan yang tercapai. Amin. Ya, Terima kasih banyak Pak. jadi sama-sama. Ya silakan Bu. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Apa kabarnya hari ini anak hebat? Coba kurang semangat, guru lagi. Apa kabarnya hari ini anak hebat?
Kamera kecilnya rekam layarnya rekam enggak, maksudnya layar kecilnya Enggak. Pada hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dan penerapannya di masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini dengan bertanya jawab dengan guru, siswa dapat menjodohkan lambang dan bunyi Pancasila dengan percaya diri. Dan yang kedua, dengan memilih sumber belajar yang ada, siswa dapat menyebutkan nilai-nilai Pancasila dengan bahasa sendiri. Dan yang ketiga yaitu dengan menggunakan media yang dipilih sendiri, siswa dapat memberikan contoh minimal 2 sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kalian nanti memilih sumber belajar yang kalian inginkan, yang kalian sukai. Nanti ada boleh pakai video, boleh menggunakan membaca buku, juga nanti ada boleh dengan gambar-gambar wayang. Kemudian yang keempat yaitu siswa dapat menjelaskan pentingnya bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan media yang dipilih. Guru harapkan setelah pembelajaran ini selesai ya, kalian bisa menjelaskan pentingnya sikap ya, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, biar pembelajaran hari ini bisa fokus, menyenangkan ya, kita bikin kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Sebelumnya guru sudah menuliskan satu mengikuti pelajaran dengan fokus ya. Siapa yang mau nambahin lagi? Mas? Tidak boleh berisik ketika pelajaran ya.
Ya, siapa yang mau nambahin lagi ayo? Ikuti pelajaran dengan tenang. Terus, Bapak yang mau nambahin? Apa lagi yuk? Yuk, siapa yang mau nambahin lagi? Biasanya kalau sana ini mau nambahin hanya dua? Hanya dua? Ya. Tidak boleh minum saat pelajaran gratis. Apa? Kalau jangan pakai kata-kata apa? Mengikuti pelajaran. Coba. Kalau yang dihilangkan apa? Saat pelajaran dulu. Tadi saat pelajaran dengan fokus. Kemudian apa lagi? Kalau pelajaran aktif apa tidak? Aktif sebenarnya aktif apa tidak? Menjawab apa tidak? Berarti apa? Mengikuti pelajaran ya? Aktif. Boleh kita makan satu lagi? Hah? Mengikuti pelajaran dengan Ajak lagi. biasanya belajar apa? Tenang, senang. Mengikuti pelajaran dengan senang dan bahagia. Ya. Sudah ada 1, 2, 3, 4 Motoknya kesepakatan kelas ya yang akan kita sepakati untuk pembelajaran kita hari ini. Coba dibatalkan Mas Bandung kesepakatan kelas kita. Bagus ya. Yang kedua Mas Bintang. Ya. Ketiga Pan. Hari ini siapa yang tidak masuk ya? Apa Mas Hari tidak masuk? Ada yang tahu?
silakan dikerjakan diberi nama. Tadi guru sudah memberikan asesmen, kemudian sebelum pelajaran kita mulai, mari kita bentuk kelompok yang akan kita pakai pada pagi hari ini. Mas, Hanum, Bintang, Habibi, kemudian Cahyo, pindah kelompok 1. Alat tulisnya yang di bawah. Alat tulis saja yang di bawah, silakan. Alat tulis yang di bawah. Alat tulis yang di bawah. Kemudian Arif, Nabil, pindah ke kelompok Rizky, ya, kelompok 6. Silakan bawa alat tulisnya. Kemudian barisan masuk ke kelompok 3.
akan kita gunakan selama pelajaran kita hari ini. Coba sebelumnya silakan duduk yang rapi. Kelas 4 duduk rapi. Duduk yang rapi, tangan di atas paha. Coba tangan di atas paha, badannya lurus. Nah, biar enakan badannya lurus. Ambil nafas perlahan, keluarkan. Ambil nafas perlahan, 2 kali keluarkan. Sekali lagi, keluarkan. Sudah enak belum? Sudah. Alhamdulillah. Ya, tidak tegang ya. Kita ice breaking terlebih dahulu. Tapi ice breakingnya adalah tebak gambar. Breakingnya tebak gambar. Yang pertama, siapa yang bisa jawab? Ini kota apa? Pintar. Ini ada gambar bata, tambahin jadi bata. Nah, gambar yang kedua. Hebat semuanya langsung kena ya. Terus lihat gambar yang ada di depan. Itu gambar apa ya? Dari melihat gambar tersebut ada di depan, kemudian juga seringkali di buku-buku kalian lihat ya. Gambar apa? Garuda Pancasila ini adalah lambang negara kita ya. Kemudian tahukah kalian arti dan dari Pancasila? Pancasila artinya apa? Pancasila artinya apa? Siapa yang tahu? Pancasila. Ada yang tahu? Pancasila dasar. Hebat. Panca itu artinya 5 ya. Sedangkan sila artinya adalah dasar atau aturan. Jadi kalau digabung Pancasila adalah 5 dasar atau aturan ya. Aturan yang dipakai untuk negara kita ya. Kalian tentu hafal bunyinya ya. Gak apa bunyi Pancasila? Apa tidak? Coba kita hafalkan bunyi Pancasila yuk. Pancasila, satu Tuhan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 perakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan, 5 siji gambar cinta, ronte loro gambar rumit, lalu gambar paten, kapas gambar kepala banteng, mari pas 5 gambar dan hafal semuanya ya sesuai dengan bunyi sila tersebut. Untuk sila pertama yaitu di situ ada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu tentang ketuhanan. Sedangkan yang kedua kemanusiaan disimbolkan dengan rantai ya. Yang ketiga tentang persatuan, pohon beringin, persatuan. Kemudian yang keempat tentang kerakyatan, karena hewan banteng itu sukanya berkelompok. Kemudian yang kelima adalah padi dan kapas. Padi dan kapas itu tentang keadilan. Halo. Hai.
Fokus ya. Sekarang kita akan pelajari nilai-nilai Pancasila ini yang penerapannya di dalam lingkungan masyarakat. Nanti kalian guru sajikan video, kalian bisa mengamati video tersebut. Yang suka lihat video ya bisa mengamati video. Nanti yang suka membaca, kalian buka bukunya di halaman 14 dan 15 ya. Yang suka membaca silakan dibuka bukunya halaman 14 15. Five, four, three, two, one. Sekolah Kolomateka kelas 4 di bangsa penerapan ini. Panca itu artinya lima Pancasila dan simbol dengan bunyi sila tersebut. Bunyi sila Pancasila lima dasar atau lima bunyi arti dari kata Ya. Nanti yang suka baca boleh sambil membaca ya. Tapi yang suka melihat video, perhatikan videonya dengan seksama. Nanti isinya seperti apa, nanti Bu Guru kita diskusikan bersama isi dari video tersebut ya. Silakan. Pancasila. Nah, Pancasila itu terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya lima, sila itu artinya dasar atau aturan prinsip. Jadi Pancasila itu artinya lima dasar atau lima aturan. Boleh sambil menulis apa yang kalian lihat. Pancasila itu terdiri dari ketuhanan yang Maha Esa sampai sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adik-adik yang hebat, setiap simbol sila Pancasila ini mencerminkan nilai-nilai yang sesuai dengan bunyi sila tersebut. Misalnya nih adik-adik, bunyi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu sesuai dengan nilai ketuhanan. Sila kedua itu sesuai dengan nilai kemanusiaan atau peduli terhadap sesama. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia itu sesuai dengan nilai persatuan. Sila keempat itu sesuai dengan nilai kerakyatan dan sila kelima itu sesuai dengan nilai keadilan. Nah adik-adik, nilai dari Pancasila harus bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah kali ini adik-adik yang hebat, kita akan mempelajari penerapan pertama simbolnya adalah bintang dan berhubungan dengan Tuhan. Nah kalau berhubungan dengan Tuhan, pastinya juga berhubungan dengan agama. Agama di Indonesia sendiri dan saat ini diakui ada 6 adik-adik. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah adik-adik yang hebat, contoh lain itu merayakan hari raya. Misalnya adik-adik ya pada saat Idul Fitri. Nah, umat Kristiani, umat agama yang lain itu menjaga saat sholat Id misalnya seperti itu. Lalu misalnya umat Kristen yang Katolik akan melakukan Natal misalnya. Umat yang lain itu menjaga dan itu sesuai dengan sila pertama Pancasila. Lalu sekarang penerapan sila kedua Pancasila di masyarakat. Nah, sila kedua ini semuanya adalah apa adik-adik? Sila kedua ini mengandung nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai kepedulian terhadap sesama. Kalau kalian lihat ini, pasti kalian bisa tahu apa sih contoh penerapan sila kedua Pancasila. Nah, contoh yang pertama yang bisa penerapan adalah membantu korban bencana alam. Jadi kalau kalian membantu korban bencana alam, kalian sudah menerapkan sila kedua Pancasila. Turut serta dalam
kegiatan bakti sosial, misalnya memberikan sumbangan. misalnya ya. Istilah kedua itu tentang kemanusiaan. Kita berhubungan dengan kemanusiaan. Memang juga sesuai dengan sila kelima Pancasila. Lalu ada membantu orang lain yang membutuhkan bantuan Pancasila. Nah, ini ketika teman kalian jauh berbeda, ya, kalian bisa menolongnya, itu termasuk sila kedua. Karena itu menerapkan sila kedua, berbagi makanan dengan tunawisma. Nah, tunawisma itu adalah orang yang tidak memiliki rumah. Contoh ya, misalnya kalau pilihan presiden dari orang tua kalian berbeda dengan tetangga kalian. Nah, kalian harus saling menghargai, tidak boleh bermusuhan. Siapapun nanti calon presiden yang terpilih, yang kita harus menerima dengan lapang dada. Nah, sekarang contoh penerapan sila kelima Pancasila di masyarakat. Nah, adik-adik, nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah nilai keadilan di Indonesia. Contoh berikutnya yang sesuai dengan sila kelima adalah turut serta dalam kegiatan sosial, misalnya mendonorkan darah kalian. Dan dengan donor darah ini kita membantu orang-orang yang memerlukan darah adik-adik. Nah, ini bisa kalian lakukan. Lalu ada menyeberang jalan di zebra cross. Nah, adik-adik ya, ini salah satu contoh menaati aturan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan sila pertama. Contohnya apa tuh? Siapa yang mau? Saling toleransi. Hebat. Ada lagi tadi? Ya, yang sesuai dengan sila pertama, membiarkan teman yang beda agama untuk menjalankan ibadahnya. Hebat. Nah, untuk biar seru ya, kita pakai nih wayang Pancasila atau gambar Pancasila. Nanti kalian menjodohkan atau menempatkan sesuai dengan gambarnya ya. Ini nyampe apa tidak ya? Bu Guru punya gambar-gambar yang tadi sudah ada di video ya. Kalian nanti letakkan atau jodohkan gambar-gambar ini sesuai dengan sila Pancasila yang ada di depan. Gambar Pancasila yang ada di depan. Contohnya, ini gambar apa ini? Orang menjalankan ibadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Ini penerapan sila berapa? Penerapan sila satu. Berarti kita letakkan di gambar mana? Ngerti ya? Ya, coba sekarang boleh maju dari siapa yang maju duluan? Kelompok sini mau maju? Kelompok 2 ada yang maju? Kelompok 3 yuk mbak. Nah, hebat, pilih sendiri. Ya. Ini bro. Iya, maju aja. Apa ini gambar apa? Gambar orang sholat. Itu penerapan nilai-nilai Pancasila. Sila berapa? Sila ke-1. Tepuk tangan buat Mbak Vanessa. Dikasih apa? Dikasih W. Dikasih O. Dikasih W. Wow, keren. Wow, keren. Siapa yang mau maju yang kedua? Yuk, dong. Mbak Nami dong. Silakan pilih. Yuk, pilih. Ayo, maju.
Apa ini? Beribadah sesuai dengan agamanya. Betul apa salah? Betul. Menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing berarti penerapan Pancasila, sila yang pertama dengan simbol bintang. Tepuk tangan buat Mbak Nabilo. Yang selanjutnya, yuk, ya, sama ya tadi penerapan sila pertama. Betul apa salah? Tepuk tangan buat Mas Nabilo. Selanjutnya, ayo masih banyak ininya. Yuk Mas Tanu, pilih, yuk pilih. Bebas, yuk. Mau pilih yang mana? Iya macam. Ya. Ya. Ini gambar apa ini? Musyawarah. Bermusyawarah. Penerapan sila keberapa musyawarah? Tentang musyawarah. Sila keempat. Simbolnya apa? Kepala banteng. Pintar hebat. Tepuk tangan buat Mas Ayu. Jangan, Mas. Ayo. Ini mati. Yang mana Mas? Boleh. Ya, beribadah sesuai dengan agamanya. Ini agama apa ya? Agama Kristen. Ibadahnya kemana? Gereja. Hebat. Tepuk tangan buat Mas Ari. Ya. Ya. Silakan. Nah, ini gambar apa ini? Ada berarti usia kamusnya sesuai dengan penerapan sila keempat. Kepala banteng. Hebat Mas Bintang. Tepuk tangan buat Mas Bintang. Perempuannya mana ini? Ya, nanti Mas Nabil. Ya, pilih. Oh, yang mana? Ya. Nah, ini tentang ibadah lagi. Ini orang Katolik ya, juga ke gereja sesuai dengan sila pertama. Pintar. Tepuk tangan buat Mbak Siswa. Mas Nabil mau maju silakan. Ini 1, 2-nya masih kosong, 3 masih kosong, 5 masih kosong ya. 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 Silakan. Nah, ini gambar apa? Menolong temannya yang jatuh dari sepeda. Berarti sesuai dengan sila berapa? Sila kedua tentang kemanusiaan. Tepuk tangan buat Mas Nabil. Yang belum, kelompok sini belum, yuk Mbak Bella, yuk Mbak Natalita. Silakan. Dipilih. Yuk, mau yang mana? Ya, ya. Betul. Temannya yang jatuh. Tepuk tangan. Mbak Bella, silakan. Ini yang 3 belum ada, yang 5 belum ada. Ayo.
Bapaknya aduh. Ya. Sekolah kan itu dari satu macet. Nah, ini gambar apa ya? Gambar bersatu kebinekaan. Nah, banyak suku yang ada di Indonesia, akan tetapi mereka kita tetap satu dua. Berarti sesuai dengan penetapan sila berapa? Sila ketiga. Bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Pengurangan keras ya. Kita lanjutkan lagi. Siapa yang mau maju ini? Ya, gambar apa ini? Ya, silakan Mas. Wow, keren. Wow, keren. Ya, untuk apa? Guru sajikan gambar. Pertanyaan yang pertama, guntinglah lambang Pancasila dan bunyi Pancasila. Ini nanti berkelompok ya. Gunting. Ada lambang Pancasila, kemudian ada bunyi Pancasila, kemudian ada judulnya, judul Pancasila. Yang kedua, jodohkan lambang Pancasila dengan bunyi Pancasila tersebut dengan bentuk dan kreativitas masing-masing. Setelah kalian gunting, ya, kemudian kalian tempelkan ke sini, dibentuk, dijodohkan. Kamu tempelkannya sesuai dengan keinginanmu, dibentuk seperti apa? Ya, tidak harus lurus semuanya, boleh judulnya di tengah, nanti yang lain melingkar, atau judulnya di atas, sila pertama, sila kedua, dan seterusnya. Seperti itu, paham ya? Ya, untuk pertanyaan yang ketiga, berilah contoh pengamalan Pancasila sesuai dengan sila-silanya. Boleh dalam bentuk peta konsep atau bentuk yang lain. Di nomor 3 nanti kalian tuliskan ya pengamalan sila-sila Pancasila yang sudah tadi kalian pelajari. Boleh dibikin peta konsep atau di bentuk yang lain, bebas ya. Yang penting kalian tuliskan sesuai dengan kreativitas kalian. Guru bagi per kelompok 1 ya. Yang sudah dapat silakan ditulis, yang tidak menulis boleh, yang tidak menggunting boleh mengerjakan yang nomor 3 dibaca ya. Jangan lupa tuliskan nama anggota kelompoknya.
Ada gambar bunga, nanti ditulisin ya. Satu-satu sila pertama apa anggota kelompoknya dituliskan. Ya. Silakan dikerjakan. Ini berilah contoh pengalaman pendek sila pertama apa? Sila kedua contohnya apa? Boleh gambar, boleh tulisan. Ini dituliskan contoh pengamalan sila-sila sila pertama tentang apa tadi? Sila pertama tentang satu agama. Sila kedua apa tadi? Menolong orang, apa lagi? Boleh dibentuk gambar ya, boleh dibentuk bikin gambar yang lain, bunga atau kereta atau apa boleh. Ya, pintar. Nah, ya. Ini sini tulis pengamalan sila-sila Pancasila. Boleh pakai gambar. Sila pertama, contoh silanya apa? Nilai sila pertama apa tadi? Silakan dijelaskan hasil dari kerja kelompok kalian. Diperlihatkan ke teman-teman. Nah, ayo dibacakan. Mas Hanum, dibacakan dari sini. Adanya temannya. Nah, Mas Hanum yang baca. Ya. Yang selanjutnya dilihat Mas. Lagi baca silakan Mas Anu. Nah, yang keras penerapan nilai-nilai Pancasila. Sila ke-1. Ibadah. Ya. Sila ke-4. Musyawarah. Sila ke-5. Hidup bersama. Ya, sudah? Ya. Hebat sekali ini hasil kelompok diskusi kelompok 1 ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oh ya, sebelumnya ada yang mau menanggapi? Ya. Silakan apa Mas? Ayo. Satu mana yang Maha Esa yang bertambah pula. Hebat ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Dikasih apa? Dikasih W. Dikasih O. Dikasih
teman-teman terus belajar dengan ya menyenangkan yang punyanya. Mas, ya Mas Bintang belum. Mas Cahyo. Bintang Hari ini aku belajar sholat senang karena pelajarannya pendidikan Pancasila. ya. Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Putri. Masih siap Putri dan kelas makanan pembelajaran aktivitas dan kita dengan Putri. Yaitu terima kasih terima kasih sudah mantap gitu ya Pia. Alhamdulillah Bapak dan juga sangat terima kasih Bapak sudah memberikan motivasi dan dukungannya dalam pembelajaran. Apa yang kita lakukan untuk hasil Lanjut Pak, jadi percakapan pesan ini saya ingin pastikan pesan ini saya ingin mendapatkan umpan balik dari Bapak tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas tadi. iya dan rasanya Putri belajar tadi Alhamdulillah senang sudah bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Kemudian saya mendapatkan hari baru di mana di dalam meeting agama itu dengan sholat, diferensiasi dan KSP Pak. kita kekurangan waktu Bu. Alhamdulillah tidak Pak, waktunya alhamdulillah sudah tepat dengan yang direncanakan. Ya, kita kekurangan waktu. Yang tadi sudah dilaksanakan dalam pembelajaran itu apa? Dalam pembelajaran tadi saya sudah melaksanakan pembelajaran dengan pola diferensiasi. Kemudian saya juga sudah sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Ada pembukaan, kemudian kegiatan inti, kemudian penutup, kemudian juga saya memasukkan KSP di dalam pembelajaran. Dan ada evaluasinya juga. Hal Putri, hal positif apa yang bisa dilaksanakan dalam pembelajaran? Dalam pembelajaran tadi menurut saya anak itu belajar dengan aktif Pak, karena mereka itu saya fasilitasi dengan berbagai media yang mereka inginkan. Jadi anak bebas memilih media mana yang akan mereka gunakan dalam pembelajaran. Anak merasa senang dan mereka mengikutinya dengan aktif. Kasih dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan Putri melaksanakan dengan senang hati gitu. Menurut Putri apa tujuan pembelajaran itu sudah tercapai gitu? Insya Allah sudah Pak. Jadi kemarin saya sudah menuliskan tentang tujuan pembelajaran di mana anak itu bisa memahami menjelaskan menunjukkan nilai-nilai Pancasila Pancasila dan dalam beberapa lain itu ya Pak. Ya. Terus dari istilah tadi ya ada melalui video terus area dari pengembangan pembelajaran dari rencana lain apa sih Pak? Sangat sudah jadi dari pembelajaran yang kita terapkan apa yang ayat yang saya inginkan banyak menjalankan. Dia begitu. Apakah dari pembelajaran yang dilaksanakan itu kita buat? Alhamdulillah, saya merasa senang, kuat dengan pembelajaran yang tadi saya lakukan.
Iya. Dari rentang 1 sampai 10 ya berarti. Kalau Putri memilih, itu Putri di angka berapa? Kalau dinilai dari 1 sampai kira-kira saya berada di level 8 Pak. Kira-kira saya 8, mantap. 8 Pak. Iya. Saya sampaikan tadi ya yang juga kita laksanakan ya dari kegiatan awal, ini kan kita sampai Putri sudah melaksanakan observasi dan lalu sesi ya dan beberapa hal sudah buat dengan apa namanya hal itu sudah terlaksana gitu ya dapat memainkan materi pembelajaran yang sudah dilaksanakan ya, terus mengajukan pertanyaan pemancing sudah dilaksanakan, mengajak titik melakukan kegiatan ya sama untuk apa namanya yang gitu ya. Dan dalam kegiatan ini seperti yang sudah dilakukan Putri itu sudah menyampaikan tugas bulan kami kita mengaitkan dengan ilmu teknologi gitu ya, itu sudah dilaksanakan dengan baik, menyampaikan materi sistematis ya, sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang telah ADKT, melaksanakan melaksanakan pembelajaran dengan alokasi tadi ya. Alhamdulillah kita waktu tadi dulu terus melakukan penelitian keterampilan berpredikat untuk dalam melakukan aktivitas atau dengan adanya diskusi tadi ya, diskusi dan memang juga presentasi gitu ya kalau melakukan dengan media wayang yang juga Putri Hawa tadi kenal tampilan dalam memanfaatkan berbagai sumber ada guru ya, menyediakan dari berbagai kelompok. Setelah itu ada buku, video, terus bacaan juga alat pelajar wayang Pancasila Putri namanya terus masuk hal positif dari kita menunjukkan indikator adanya pembelajaran di pendidikan ya, dan yang namanya sosial emosional terkait ini sudah terus dalam hal tersebut sudah mengajak siswa untuk meraih bersama-sama tentang pembelajaran yang berkelanjutan, melaksanakan refleksi gitu ya, dengan adanya anak itu menyampaikan kapan setelah pembelajaran melaksanakan apa dari hasil pembelajaran gitu ya, terus kemudian sama nasihat membalap biasakan siswa-siswa dalam hal yang doa dan anak itu dari pembelajaran itu tambahkan yang dialami Putri ya. Saya dalam pembelajaran tadi Pak, bertanya ketika kita mau mengelola situasi ketika anak ada kelompok yang sudah selesai mengerjakan tugasnya, mereka ngomong sendiri dari apa yang nama sudah selesai, dan di sisi lain ada kelompok lain yang belum mengerjakan tugas, belum selesai, dan mereka perlu waktu untuk menyelesaikan tugas. Tapi ya pengelolaan kelompok yang satunya supaya rame ketika yang lain belum selesai. Terus untuk mengatasi hambatan-hambatan itu bagaimana caranya cara berpikir satu hambatan? Jadi saya belajar lebih lagi, kemudian saya berusaha untuk membuat media yang lebih menarik lagi Kak. Jadi biar anak itu lebih tertarik lagi, kemudian membuat RPP yang berpihak pada anak. Terkait area apa namanya
kegiatan ini tetapnya diterima melaksanakan apa namanya itu pembelajaran yang dengan fasilitas dan siswa terus membuat media pembelajarannya baik lagi gitu dan kita akan laksanakan. Insya Allah Pak minggu depan mungkin saya sudah mulai belajar buka YouTube, kemudian mungkin saya juga berdiskusi dengan rekan sejawat untuk menambah masukan. Terus apakah itu memerlukan hubungan ya, terus hubungan itu dari siapa menurut dari siapa dan dalam bentuk apa? Mungkin Pak karena tanpa apa ya hubungan yang saya butuhkan ini dari kepala sekolah juga dan jawab itu dari sisi itu ya. Kemudian ada titik peralatan saya juga wifi kan, jadi ketika wifi lancar karena kan wifi-nya kalau dipakai orang banyak kurang lancar seperti itu Pak, jadi itu mungkin yang perlu dibutuhkan. Kemudian LTV-nya terkadang ada yang mengalami kendala juga. Jadi terkait apa betul LPG sama wifi gitu ya. Kabelnya enggak Bu? Jadi dalam Pak. Apa namanya? Jadi di kabel soundnya enggak di kelas. Alhamdulillah kalau soundnya sudah bagus banget. Tapi yang saya kendalanya di LCD-nya sama wifi-nya kadang yang kurang lancar. Oke, ya di apa namanya dengan adanya tadi sudah melakukan pekerjaan dengan baik, perencanaan yang tadi juga dengan apa ya ibaratnya potensi yang mau apa baik itu belajar dengan dia mari tetap seperti apa siswa gitu ya dengan untuk penilaian sampai terus dari pembicaraan ini apakah Fitri sudah apa namanya mendapatkan yang itu dari tujuan awal tadi itu? Alhamdulillah Pak, saya ucapkan terima kasih pada Bapak dengan adanya percakapan ini saya jadi bisa apa ya Bapak sudah mengarahkan saya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Jadi lebih bisa terbuka bagaimana langkah saya selanjutnya yaitu dalam pembelajaran biar pembelajarannya itu bisa lebih menarik, kemudian anak aktif dan bisa belajar dengan menyenangkan. Ada lagi ya, kita akan ditanyakan. Mungkin sementara sudah Pak. Kalau berarti akan lagi. Ya kalau itu cukup Bu, terima kasih saya ucapkan atas apa namanya pembelajaran dari yang dilaksanakan dan kegiatan ya. Terima kasih. Itu